Kan Oke, kalau kemarin sempat podcast dengan DJ Banda, mungkin awal mula DJ Banda menghubungi Koko mungkin seperti apa sih kok? itu awal mulanya kan lewat salah satu kenalan, terus kemudian akhirnya ketemu sih. Kan Oke, kalau kemarin sempat podcast dengan DJ Banda, mungkin awal mula DJ Banda menghubungi Koko mungkin seperti apa sih kok? itu awal mulanya kan lewat salah satu kenalan, terus kemudian akhirnya ketemu sih. Udah itu doang. Tapi alasan Koko untuk membantu DJ Banda klarifikasi bisa dibilang. Sebenarnya sih kalau dibilang membantu nggak juga ya, karena di situ kan gue cuma memberikan kesempatan beliau untuk menceritakan versi dia aja supaya bisa diselesaikan, narasi itu bisa diselesaikan di publik dengan baik ya. Karena isu seperti ini kan tidak bagus ya. Jangan sampai akhirnya malah menimbulkan polemik di masyarakat. Dan butuh DJ Banda untuk membereskan itu aja sih sebenarnya. Dan Bapak bilang terlalu membela yang sebelah itu seperti apa? Sampai Bela. apa kok? Itu masalah perspektif aja sih sebenarnya. Kalau gue membela pihak sebelah, pasti gue juga nggak akan kasih tempat juga, dan juga gue nggak akan berusaha untuk membuat situasi di mana akhirnya orang bisa kasihan lah, berempati sama si DJ Banda. Tapi kan gue juga tidak melepas bahwa ini kan kesalahan dua belah pihak ya, harusnya bisa dibereskan secara pribadi. Kalau perspektif kalau Densu melihat polemik ini, artinya kan memang sekarang jadi rame banget di sosmed perihal ini. Kalau perspektif Densu terkait ini apa? Ranah pribadi, jadi gue juga nggak mau tahu banyak komentar supaya yang lain juga jangan tahu banyak komentar aja sih. Biarkan diselesaikan di ranah. Dan kan ini udah jadi terlalu berbelit kok, gimana kok awalnya terlalu berbelit untuk jujur, akhirnya kok langsung Cerita. tegas. Ya udah gue tulis tuh di itu gue ya. Iya benar-benar. Maaf lah ya. Mungkin langsung tegas, mungkin langsung tegas. Tunggu dulu ya, mana lu? Langsung tegas memberitahu, maksudnya jangan berbelit, langsung jujur aja waktu itu. Enggak lah, kan nggak boleh gitu. Jadi kan off the recordnya kan nggak mungkin gua apalagi namanya saklek-saklek gitu. Iya, benar. Nggak baik. Gua ngomong baik-baik segala macem, gua kasih tau baik-baik. Jadi akhirnya gua lihat udah kayaknya hancur nih kalau misalnya podcast ini ditayangkan, habis nih gitu. Jadi akhirnya gua panggil ngobrol baik-baik, tanya dengerin kenapa sebenarnya masalahnya, mau solusinya gimana, baru podcast lah. Tapi ini kan udah jadi jalur Ada pertimbangan dari Koko sendiri ya untuk memposting, bisa dibilang tuh untuk mengupload podcast dengan DJ Banda ya kok? Apa? Sempat menjadi pertimbangan juga Kak Koko mungkin? Iya. Karena kan nggak mau kalau misalnya posting membuat suasana jadi tambah kacau balau, kan nggak mau. Tapi ini kan menjadi Karena bisa dibilang kan belak-belakan sampai dia mengaku bahwa benar dia mengancam Erika karena sakit hati melihat Erika dekat dengan DJ Brevi. Gimana nih kok ketika Koko mendengar hal tersebut kok kemarin? Ya gimana ya? Menurut tahu kalau itu gue memposisikan diri kan selalu di dua posisi ya. Kalau gue punya anak cewek, terus gitu sih kurang ajar sih. Ngerti kan Mas Dea? Tapi kan gue minta maaf ya, gue harus ngomong kayak gini. Jangan dilakuin lah kayak gitu. Dan dia sadar kok gitu. Tapi kan nasi udah jadi bubur. Namanya kita lagi ngobrol ya. Ya udah lah, ini kan. Tapi tetap sih menurut gue orang akan punya perspektif dia masing-masing. Dan gue nggak mau terlalu banyak bicara kayak ini lagi. Sini mungkin terakhir ya, gitu. Karena gue jadi kesannya juga terlalu lebay juga ya, gitu sih. Pada akhirnya publik menilai sekarang berbalik mendukung DJ Banda, artinya dengan klarifikasi di podcast Koko kemarin, artinya kepingin dua-duanya diboikot. Koko menilainya seperti apa sih, artinya publik sekarang sudah bersuara? Kalau tanya saya ya, kalau tanya pendapat pribadi saya, dua-duanya salah, dua-duanya harus belajar membereskan. Gue sih bukan di pihak boikot memboikot, karena gue adalah orang yang pernah diboikot, jadi nggak mungkin gue di pihak boikot memboikot. Tapi kalau misalnya memang orang yang nggak mau berubah dan memang orang ini memang bermasalah, ya silakan netizen bereskan saja gitu. Saya juga nggak mau bantu.
Apa? Dan jadi sosok yang damaiin orang, mungkin Kos ini ingin mendamaikan juga nggak sih? Gue jadi gini, gue bikin podcast itu sebenarnya tujuannya adalah untuk penyelesaian. Tapi kan kadang-kadang tidak berjalan seperti itu. Tapi kan kita usahakan gitu loh. Mau apapun orang bilang kepada gue, ada beberapa konten kreator gede sampai ngomong, Densu, lu tuh ngerasa nggak sih kalau lu punya heroic syndrome apa gitu? Gue bilang, I don't care. Kalau gue bisa bantu orang, selalu apa sama gue. Karena hidup gue adalah untuk berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah bantu gue dan gue ngelakuin itu karena Tuhan. Gue gak terlalu sibuk dengan ini status jubah. Gue sibuk dengan hati gue karena gue pengen bantu orang. Cuman gue belajar membantu orang, jangan sampai akhirnya gue malah kena masalah lebih jauh. di sampai Polda Metro Jaya sampai Natali cok. Jadi sampai ada laporan gitu podcast kayak apa ya? Sempat menghubungi DJ Panda atau Erika nggak sih? DJ Brevi atau Erika nggak sih kok setelah podcast ini dengan DJ Panda Mas? Enggak, terakhir itu aja gue. Pokoknya selesai di situ aja kalau versi gue mah. Apalagi kemarin kan DJ Panda sempat bilang ke kok minta bantuan nih buat nyampein ke pihak DJ Brevi dan juga Erika. Gimana tuh kok? Dia selesai. Dan menurut gue biar diselesaikan aja. Karena itu masalah pribadi. Kalau dibahas-bahas gini terus nggak jadi pribadi dong. Jadi ini yang publik mulu ya kan. Situ kan pada seneng ya. Bisa aja. Nama Natali juga ikut terseret kok. Gitu kok yang dilakukan sama Erika tadi di Panda juga. Ini don't play. Nama Natali ikut terseret juga kok gimana kok? Kenapa semua kau tanya ke saya? Ya Udah, mungkin cukup ada itu aja. mengundang juga atau seperti apa? Iya boleh emang. Awas cair. Awas lu nanya mulu. Awas lu edit ya. Pokoknya saya tutup dengan kalimat semoga semua mendapatkan kedamaian. Mohon maaf juga kalau saya tidak bisa maksimal juga dalam usaha saya. Karena saya pasti kan punya perspektif sendiri, tapi pasti ada yang nggak setuju dan nggak suka. Saya mohon maaf. Pokoknya jadi Sumargo siap salah. Oke, siap.